Ini belum pernah hadir sekali. Iya Pak. Lanjut atau ada tapi hari yang lain ada. Kiprian yang Muhammad Joshua
M. Abdul Razak mana aja Pak baru hadir? Ya di mana? Di dalam ayam Di Bandung, di daerah mana? di Kabupaten Tangerang. Tapi hari yang lain masuk. Baru 2 minggu yang lalu nggak masuk Pak. Tapi minggu ke depannya Masuk terus. Muhammad Vanila Rashid, Naila Nurmali, Nuraini Naila Sari, Putri Azro Abibah, Rewan Novelia, Rida, Riris Yunawati, Rian, Selamat Puluh, Setia Zahra, Sinta Serani Dika, mana? Mulai dari alumni Tarsisius Ernanca, Tas Tesalonika, Polonia, Wahyu Sikrani, Wahyu baik, sampai baru aja kami. Diki Pak. Diki. Dari mana Diki Pak? Dia kerjanya di Citra. Citra Surabaya. Keluar jam berapa? Tadi baru hari jam 5. Dan main keluar. Banyak semua sih, nah, tinggal kita berangkatnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, malam ini kita akan lanjutkan materi, tapi seperti biasa kita akan coba review apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai penyerahan sebagian pekerjaan kepada orang lain atau yang kita sebut sebagai istilah outsourcing tidak kita temui dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, namun hanya istilah singkatnya untuk menggantikan penyebutan penyerahan sebagian kekuasaan pada perusahaan lain. Istilah di undang-undangnya tidak ada outsourcing, hanya penyerahan dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah membahas ada 3 pihak di dalam penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain. Danis. Ya, Ada 3 pihak, siapa saja 3 pihak itu? perusahaan pemberi kerja, perusahaan penerima pekerjaan, sama pekerja dan buruh. Sama Pekerja atau buruh. Hubungan pekerja atau buruh dengan perusahaan penerima pekerjaan disebut, dia termasuk hubungan apa? Disebut hubungan apa? KWT, tetapi KWT Bukan istilahnya, hubungan apa? Antara perusahaan penerima kerja dengan pekerja atau buruh disebut sebagai hubungan kerja. hubungan kerja. Oke. Terima kasih. Iya Pak. Delviana Kandani. Mana? Oke. Hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja mengikuti aturan yang dicantum dalam Kitab Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian pasal 1320. Apa aja?
yang ada 4 itu ya. Iya. Yang pertama cakap hukum, yang kedua kesepakatan kedua pihak, yang ketiga objek yang diperjualbelikan, yang keempat sebab yang halal. Sebab yang halal. Oke. Hikmi. Baik Pak. Sebab yang halal maksudnya bagaimana? Apakah harus ada label halalnya? Atau dia ada label lain? Apa dimaksud dengan sebab yang halal? Mana? Ini Yang diperbolehkan oleh undang-undang Pak. yang diperbolehkan oleh Ya. undang-undang. Memang ada perjanjian yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Ada juga Pak. Ada, misalnya apa? Narkoba. Apa? Narkoba. Narkoba. Selain itu, Jual beli orang. Oke. Terima kasih. Iya, belum mungkin. Iya, tadi disebutkan oleh temannya bahwasanya yang pertama adalah cakap. Maksudnya cakap apa? Cakap itu dia mengerti bagaimana suatu hukum berjalan atau perjanjian itu akan dilakukan mungkin Pak. Terus dia juga mengetahui tentang keuntungan maupun resiko yang akan dia dapatkan, itu mungkin cakap. Cakap. Apa dia harus dewasa? Harus dewasa juga Pak. Minimal dewasa berapa tahun? 18 tahun Pak. Oke. Atau sudah menikah. Ya. Joshua. Mana? Joshua. Kemudian kemarin kita membahas ada yang disebut sebagai badan hukum dan bukan badan hukum. Apa perbedaan badan hukum dan bukan badan hukum? Kalau badan hukum, yang pertama mendaftarkan ke Kemenkumham, kedua pemisahan harta pemilik, ketiga notariskan. Kalau yang bukan berbadan hukum itu tidak dinotariskan, tidak didaftarkan ke Kemenkumham, harta menyatu atau tidak terpisah. Tidak terpisah dengan harta perusahaan atau pribadi. Itu untuknya supaya yang badan hukum atau bukan badan hukum. Itu yang bukan berbadan hukum. Oke. Riris. Mana Riris? Contohnya yang berbadan hukum apa? Seperti PT, yayasan, koperasi, BUMN. Oke, berbadan hukum. Solidaria Lumbu. Contohnya berbadan hukum. Itu kayak CV, firma, sektor perdata, UMKM, UD. Ya. Nggak ada tidur.
Perubahan diatur dalam PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan, PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang peraturan pemerintah ini perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36, sehingga ini yang terbaru. Namun juga di sini juga diatur yang terbarunya ini yang lamanya. Karena di undang-undang kita biasanya jika ada yang direvisi dia tetap berlaku, hanya ditambahkan misalnya di PP nomor 36 di situ hanya ada pasal 90. Nanti di yang terbarunya di PP 51 hanya ditambah 90A, 90B, 90C ditambahkan. Kita juga tetap merujuk pada PP ini. Bukan berarti dengan adanya yang baru kita merupakan yang lama. Yang baru hanya menambahkan saja, namun tidak dirubah semuanya. Misal tidak ada ABC-nya, biasanya yang mencirikan itu ada pasal 2A, 2B, 2C seperti itu. Itu pasti perubahannya. Kalaupun ada dihapus nanti di situ akan dicantumkan. Kita berbicara mengenai upah. Apa itu upah? Kira-kira upah. Uang yang dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja. Uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Ada lagi? Penghasilan setelah bekerja. Penghasilan setelah bekerja. Oke. Ada lagi? Simpelnya gaji biasanya. Kita yang menjadi permasalahan biasanya gaji. Menurut Prof. Sadono Sukirno menyatakan bahwasanya upah menurut Profesor Sadono Sukirno, dia ahli hukum ekonomi, menyatakan bahwasanya upah merupakan penghasilan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Pengusaha kepada pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Bisa juga berdasarkan perjanjian kerja bersama dengan serikat buruh maupun serikat kerja. Dalam prakteknya, perjanjian ini memiliki dua perspektif mengenai upah. Perspektif pertama dari sisi pengusaha yang menyatakan bahwasanya upah merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh produktivitas ataupun dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, sehingga pengusaha berusaha menekan sekecil apapun gaji tersebut untuk meningkatkan nilai penghasilan dari perusahaan tersebut. Namun perspektif yang kedua dari sudut pandang pekerja menyatakan bahwasanya upah merupakan penghasilan yang harus ditingkatkan guna untuk mensejahterakan dirinya, keluarganya dan orang sekitarnya. Sehingga dari dua perspektif ini pun terjadi pro dan kontra. Sehingga pasti saat diundangkan suatu peraturan maupun kenaikan UMR atau UMP, pasti selalu ada pro dan kontra antara pengusaha dan pekerja. Karena satu sisi pengusaha ingin gajinya ini standar aja biasa, agar penghasilan dari produk yang dijualnya itu lebih menguntungkan. Di satu sisi pekerja ingin penghasilannya terus dinaikkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya, sehingga selalu terjadi pro dan kontra. Terkait perjanjian kerja ini biasanya disepakati antara pekerja dan pengusaha atau perusahaan. Namun kadang juga disepakati dengan perjanjian kerja bersama dengan serikat buruh atau serikat pekerja.
Biasanya dalam suatu perusahaan itu ada serikat pekerjanya dan serikat atau serikat buruhnya. Namun tidak semua perusahaan ada. Ketika dalam suatu perusahaan itu tidak ada serikat pekerjanya, maka saat itu posisi buruh atau pekerja lebih rendah dari pengusaha ataupun perusahaan. Sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan melalui peraturan pemerintah maupun melalui undang-undang. Di situ perannya pemerintah untuk memberikan keseimbangan keadilan bagi pengusaha dan pekerja ataupun buruh. Jadi perjanjian itu bisa aja antara dua belah pihak ataupun bertiga dengan serikat kerja. Serikat kerja biasanya dibentuk minimal 10 orang. Sini. Serikat kerja. Syaratnya yang pertama, yang terlalu sulit untuk membuat serikat kerja dalam suatu perusahaan, minimal 10 orang syaratnya. 10 orang ini biasanya dari pekerja itu sendiri dalam suatu perusahaan. Dan syarat keduanya adanya dasar pembentukan atau dasar negara, maksud dan tujuan. Kemudian harus adanya lambang atau simbol. ADRT atau ADRT dasar. Yang kelima, anggota. Bisa aja dalam suatu perusahaan itu kita bentuk, semua kita sepakat dengan teman-teman kita dalam satu perusahaan, kita membuat serikat pekerja atau serikat buruh. Nanti kita daftarkan ke dinas terkait, yaitu dinas tenaga kerjaan, untuk kita daftarkan bahwasanya di perusahaan ini ada yang disebut sebagai serikat kerja atau serikat buruh. Kemudian biasanya serikat pekerja inilah yang memfasilitasi atau memediasi keinginan pekerja. Misal keinginan pekerjanya tahun ini dinaikkan atau fasilitas lainnya, itu biasanya berunding dulu dengan serikat kerja atau serikat buruh yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian berbicara mengenai upah, kita selalu mengalami dilematis. Terkadang suatu perusahaan itu tidak membayar upah kepada karyawan atau pekerjanya. Maka dalam hal ini perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi mudah-mudahan masih ada di sini.
Dalam pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyatakan bahwasanya pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayar gaji secara tepat waktu. Membayar itu dapat secara per hari, per minggu, atau per bulan, dan tidak lebih dari 1 bulan. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika suatu perusahaan tersebut tidak membayarkan gaji sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 55 ini? Misal, dia tidak membayar secara tepat waktu, dan lebih dari 1 bulan. Maka berdasarkan peraturan pemerintah ini, perusahaan tersebut dapat dikenakan denda. Dendanya berupa apa? Yang tercantum dalam pasal 61 Undang-Undang yang tetap sama. Yang pertama, jika perusahaan tidak membayar 4 sampai 8 hari, dikenakan denda 5% dari total upah yang diterima oleh pekerja buruh. Ini jika perusahaan telah membayar 4 sampai 8 hari, maka dikenakan denda 5% dari total gaji karyawan tersebut. Yang kedua, jika melebihi 8 hari, berarti 9 ke atas, dikenakan denda tambahan 1% dari ini, berarti dia 6% jika lebih dari 8 hari. Dikenakan denda tambahan 1% dari ketentuan pasal 61 ayat 1 ini, berarti dia 6% dari total upah. Tiga. Kemudian bagaimana jika perusahaan itu tidak membayar lebih dari 1 bulan, tidak membayar lebih dari 1 bulan? Dikenakan denda bunga. Bunga sesuai dengan bunga bank pemerintah. Pokok poinnya di pasal 61 seperti ini. Jadi 4 sampai 8 hari tidak dibayarkan, dia kena denda 5% dari total gaji. Misal gajinya 5 juta, dia di perusahaan pengusaha tidak membayar 4 sampai 8 hari, dia dikenakan denda 5%. 5 juta dikenakan sampai 5%, berarti berapa? 5% dari 5 juta 250. Jika melebihi 8 hari dikenakan denda tambahan berat 1% dari ketentuan yang pertama, berarti dia 6% dari total gaji. Ini per hari, bukan per bulan ya, ini semua per hari. Sehingga jika dia udah masuk ketentuan yang ini 6% maupun yang ini 4 hari atau 2 hari, berarti dia 2 hari itu 1 hari 5%, 1 hari lagi 5%, jadi sudah 10%. Ketentuannya di situ. Kemudian jika dia lebih dari 1 bulan, tidak juga ada tindakan pembayaran upah itikat baik dari pengusaha atau perusahaan, maka dendanya ditambah dengan denda bunga bank pemerintah. Saat ini kurang lebih 5,7%. Berarti udah ditambah 6%, ditambah 5,7% per hari. Itu yang harus dibayarkan oleh
pengusaha. Kemudian dari sisi pengusaha ataupun yang dari sisi perusahaan pasti akan komplain. Kemudian di mana letak keadilan dari suatu peraturan ini? Bukankah tadi kita katakan bahwasanya pemerintah hadir untuk mengintervensi keadilan antara pengusaha dan pekerja? Jika kita lihat di sini lebih condong memberatkan pengusaha dan lebih condong meringankan pekerja. Namun dalam faktanya di Undang-Undang Tenaga Kerja itu memang dia lebih condong ke pekerja, cipta kerja lebih condong ke pengusaha. Makanya sekarang banyak yang komplain mengenai cipta kerja. Kemudian di mana letak sanksi pada pekerja? Di sini sanksi pengusaha atau perusahaan. Pekerja dapat dikenakan sanksi berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pengusaha, pekerja ataupun pengusaha pekerja dan serikat pekerja. Jika dalam suatu perjanjian kerja tersebut ada klausel yang menyatakan bahwasanya jika pekerjaan ini dengan kelalaian yang sengaja ataupun tidak merusakkan barang, misal inventaris berupa laptop ataupun mobil, menghilangkan ataupun bawa kabur, mencuri, itu dapat dikenakan sanksi, misal mengganti seluruhnya, sebagiannya, atau berapa persen sesuai dengan kesepakatan di awal antara pekerja dan buruh. Di situ poin terpenting dari sisi pengusaha harus meletakkan klausel tersebut. Jika tidak ada di perjanjian tersebut, maka pekerja tidak bisa dikenakan sanksi. Karena kita berdasarkan perjanjian kerja ataupun perjanjian kerja bersama PKB antara pekerja, pengusaha dan serikat kerja atau buruh. Dicatat dulu. Kalau nggak jelas, ditanya dulu. Dasar negara, maksud dan tujuan. Dasar negara, maksud dan tujuan. Sebelah sini bisa dihapus. Belum Pak, saya belum Pak. Biasanya ada
Oh. Di pasal 63 yang perusahaan hanya dapat memotong untuk beberapa hal saja. Yang pertama mengenai denda, jika memang pekerja itu dikenakan denda. Yang kedua ganti rugi. Yang ketiga uang muka atau upah, uang sewa rumah atau tempat dan kelebihan bayar. Khusus kelebihan bayar, biasanya tidak perlu ada konfirmasi dari pekerja. Misal gajinya 5 juta, kok yang ditransfer 10 juta. Gak perlu ada konfirmasi, langsung perusahaan biasanya memotong, mengambil lagi 5 juta tersebut. Di luar dari ini butuh konfirmasi dari pekerja mengenai denda apa yang dikenakan, ganti rugi, mengenai ganti rugi apa, uang muka upah. Biasanya ada juga suatu pengusaha atau pekerja dia kasih uang muka dulu untuk pekerja, baik itu borongan seperti yang kemarin kita diskusikan. Pokoknya muka dulu, uang mukanya sekian juta misal, sisanya nanti setelah pekerjaan selesai. Kemudian uang sewa rumah atau tempat, ini jarang tapi ada yang terjadi. Misal perusahaan tersebut perusahaan besar, dia menyewakan rumah untuk pekerjanya, nah nanti dipotong. Misal seperti KPR, rumahan, tapi ini hanya disewakan saja. Misal per bulan dipotong 500, maka perusahaan dapat memotong dari gaji tersebut. Di luar dari itu, kelebihan bayar seperti tadi saya sampaikan, jika lebih, maka pengusaha atau perusahaan tidak perlu untuk konfirmasi. 5 juta ditransfer 10 juta, salah finance-nya, maka langsung dipotong aja, tidak perlu ada konfirmasi. Keempat ini perlu konfirmasi, karena kita harus tahu sebabnya apa. Kita didenda kenapa, suruh ganti rugi kenapa, uang muka upah untuk apa, uang sewa rumah yang mana, tempat yang mana yang kita sewa. Kemudian kita masuk di upah minimum. Ini bisa dapat nggak tahu sudah? Bisa. Oke, fokus ini. Kita masuk ke upah minimum. Upah minimum adalah upah terendah yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha atau perusahaan. Di sini ada beberapa istilah yang sering kita dengar. Yang pertama ada UMR, UMP, UMK, UMSP, UMSK. Apa UMR? Upah apa? UMP? UMK? UMSP?
Upah minimum serikat pekerja. UMSK minimum serikat kerja. Maksudnya nggak terlalu jauh. Upah seadanya atau semaunya. S-nya di sini sektoral. Provinsi. Kalau ini upah minimum. Upah kabupaten atau kota. Istilah ini nggak asing, lebih nggak asing lagi UMR. Namun istilah UMR sekarang sudah tidak dipergunakan lagi, digantikan istilah UMP. UMR dan UMP sama. Sekarang istilahnya tidak dipergunakan lagi UMR. Ini istilah yang lalu. Sekarang digunakan UMP. Ketentuannya pun sama. Kedua ini dikeluarkan oleh keputusan gubernur. UMK dikeluarkan oleh keputusan bupati atau wali kota. Dia di tingkat 2, kalau di atas tingkat 1. Ini udah ya? Sulit. UMSP oleh siapa? Upah minimum sektoral provinsi dikeluarkan oleh keputusan siapa? Bu? Ini sama seperti UMP. UMSK sama Pak Bupati. Bupati atau Jadi istilah yang akan sering kita temui jika kita membuka undang-undang tenaga kerja maupun cipta kerja. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang membedakan UMP dengan UMSP, UMK dengan UMSK? S-nya Pak yang membedakan. Oke, ada S-nya satu yang ada S-nya. Apa yang membedakan? Kenapa? Yang menetapkan sama. UMP sama ini sama, yang menetapkan gubernur. Ini sama yang menetapkan bupati atau wali kota. Yang membedakan satu, tingkat nilai salary-nya, gajinya. UMSK lebih tinggi dari UMP. Mengapa? Karena dia khusus, sektoral. Perusahaan yang bergerak menggunakan tenaga lebih dan dia lebih berisiko. Misal di pertambangan, kimia, teknik, dan otomotif dan lain sebagainya. Perusahaan yang memiliki riskan ataupun riski, bahasa Inggrisnya, dia lebih ada risiko besar dibandingkan usaha-usaha lainnya, sehingga dia lebih tinggi nilainya, kenaikan UMR-nya istilahnya. Jika UMK ini pengusaha ataupun usaha-usaha yang minim risiko, dia tidak membutuhkan terlalu banyak pekerja dan risikonya ringan, dan dia gajinya lebih rendah dibandingkan UMSK. UMSK di setiap daerah pasti ada, dan itu diputuskan oleh yang disebut sebagai Dewan Pengupahan. Jadi di setiap wilayah itu ada disebut sebagai Dewan Pengupahan yang dibentuk dari unsur pemerintahan, akademisi,
pekerja dan serikat buruh atau pekerja. Itu ada di setiap disnaker ada atau di dinas pemerintahan ada. Nanti perannya membantu gubernur atau bupati untuk menentukan berapa kenaikan UMP atau UMK tahun ini. Itu tugas dari Dewan Pengupahan di suatu daerah bersama gubernur. Gubernur nggak bisa memutuskan dengan sendirinya tanpa ada saran ataupun masukan dari Dewan Pengupahan daerah tersebut, baik provinsi maupun kabupaten. Oke. Kita masuk topik terakhir yang lebih penting, bahwasanya dalam Undang-Undang Tenaga Kerja di situ ada sanksi jika pengusaha tidak membayarkan upah sesuai dengan UMR atau UMP atau UMK. Misal menggaji di bawah UMP, pengusaha tersebut dapat dikenakan pidana. Pasal 90 di sini disebutkan bahwasanya pengusaha tersebut dapat dipidana jika tidak memberi gaji sesuai dengan ketetapan UMP maupun UMK. Pidananya apa? Pidana penjara 1 sampai 4 tahun. Denda 100 juta sampai 400 juta. Jika pengusaha tersebut membayarkan upah terhadap pekerja ataupun buruh di bawah UMK ataupun UMP, pengusaha atau perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal ini. Apa sudah ada yang pernah dipidana? Pernah. 2012 di Banyuwangi sudah ada putusan. Direkturnya dipidana penjara 1 tahun. Di sini ada putusannya. Dia membayar upah di bawah minimum yang seharusnya misal 1 juta, dia membayar menggaji karyawannya hanya 700 atau 800 ribu. Maka dilaporkanlah oleh serikat buruh ke Disnaker dan masuklah ke persidangan, dan dia diputuskan dipidana penjara 1 tahun dan denda 100 juta dalam putusan ini. Dia 2012, 6 Desember 2012 atas nama Agus Wahyudin di Banyuwangi. Jadi ketentuan ini bukan hanya hiasan semata untuk menakut-nakuti, tapi sudah ada beberapa yang dikenakan. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, di mana letak keadilannya lagi? Masa kita yang memberi kerja, kita cuma sanggup bayar sekian, itu kita malah bisa dipidana? Ini gak usah pekerjakan aja, gak usah buka lowongan pekerjaan ataupun usaha. Kalau kita lihat di sini sangat merugikan pengusaha. Namun di dalam aturannya ada yang disebut sebagai penangguhan upah minimum. Jika tidak terjerat pasal ini, perusahaan tersebut harus segera mengajukan penangguhan upah minimum yang bertujuan untuk menangguhkan tidak diberikannya gaji sesuai dengan UMP ataupun UMK. Pengajuan ini, penangguhan upah minimum ini diajukan oleh pengusaha kepada gubernur. Melalui dinas tenaga kerja setempat atau provinsi. Sehingga jika perusahaan tidak mampu untuk membayarkan secara UMP atau UMK, maka perusahaan tersebut dapat langsung mengajukan penangguhan
upah minimum, yang berarti perusahaan itu menyatakan kami belum sanggup untuk membayarkan sesuai dengan UMR ataupun UMK-UMP ataupun UMSK dan UMSK yang diajukan oleh pengusaha kepada gubernur, namun tidak langsung, melalui dulu disnakernya. Nanti disnaker yang membawa ke gubernur. Namun sebelum diajukan ini harus ada kesepakatan. Poin kedua, harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pengusaha dengan serikat kerja atau serikat buruh. Pengusaha melakukan diskusi dengan serikat kerja atas maksud dan tujuannya melakukan penangguhan upah minimum. Jika disetujui oleh serikat kerja, dikeluarkan surat keputusan bersama, perjanjian bersama, maka pengajuan ini dapat dilakukan. Namun jika serikat kerja tidak menyetujuinya, maka tidak bisa diajukan penangguhan upah minimum. Serikat kerja di sini sangat berperan. Pengusaha berunding dengan serikat kerja bahwasanya perusahaan tidak mampu untuk membayarkan sesuai dengan UMP UMK. Disetujui oleh serikat kerja, maka proses lanjut. Jika tidak disetujui oleh serikat kerja, maka proses tidak bisa lanjut. Kalau nggak ada serikatnya? Kalau nggak ada serikatnya sama pekerjanya biasanya. Dia negosiasi dulu, karena itu menyangkut harkat ataupun biaya yang akan nanti diterima. Sumpamanya di perusahaan itu nggak ada serikat kerja, karena nggak semua perusahaan kan ada serikat kerjanya. Pasti nanti dari melalui HRD atau pengusahanya nanti akan diadakan misal pengumuman, nanti perwakilan yang bisa mewakilkan pekerja itu nanti menghadap. Nggak harus semuanya. Perwakilannya umpamanya ada 50 ini sepakat menunjuk 5 orang. 5 orang itu yang menghadap. Poin-poinnya dicatat. Sumpamanya setuju poinnya, maka bisa diajukan. Kalau nggak setuju maka tidak bisa diajukan penangguhan tersebut. Karena penangguhan ini salah satu bahkan satu-satunya jalan untuk menghindari ini pemidanaan. Pemidanaan ini nggak main-main, udah banyak putusannya. Terakhir juga ada perusahaan juga yang dipidana, bukan perusahaan yang dipidana, tapi direkturnya. Karena keputusan itu diambil oleh direkturnya. Dalam pengajuan ini, anggaplah diterima, serikat kerja menyetujui penangguhan upah minimum dan surat itu diajukan oleh pengusaha ke gubernur melalui disnaker yang dilampirkan satu keputusan ini bersama, kedua akta pendirian perusahaan. Ini lampirannya. Keuntungan perusahaan, dua tahun terakhir. Atau ternyata keuntungan. Mungkin dia menunjukkan dosanya seperti ini keuntungan kita setelah atau ruginya. Rincian gaji pekerja, total bekerja ada akta pendirian, keuntungan perusahaan 2 tahun terakhir, rincian gaji pekerja, total pekerja,
agenda perusahaan 2 tahun ke depannya. Itu yang dilampirkan saat kita ingin melakukan upah minimum untuk menghindari pidana ini. Misal perusahaan UMP saat ini misal 5 juta, namun perusahaan cuma bisa membayar 4 juta. Dia mengajukan penangguhan ini minimal 10 hari sebelum penetapan UMR tersebut. Misal ditetapkan 1 Januari biasanya, berarti 10 hari belakang itu paling minimal kita sudah mengajukan. Jangan pas sudah diberlakukan. Jika sudah diberlakukan maka kita tidak bisa mengajukan. Dan jika ini diterima oleh gubernur, maka perusahaan tersebut dapat membayarkan di bawah UMK atau UMP atas dasar pertimbangan bersama dengan Dewan Pengupahan bersama gubernur, dan nanti dikeluarkan putusan, dan putusan itu berlaku selama 12 bulan. Putusan gubernur tersebut hanya berlaku selama 12 bulan. Karena nanti kan berubah lagi untuk pengupahannya, pasti tiap tahun akan ada putusan baru lagi. Dan jika ditolak oleh gubernur, maka perusahaan tersebut harus membayar sesuai dengan UMK dan UMP. Tidak ada tawar-menawar jika pengajuannya ditolak. Jadi di situ peran penting legal yang dalam suatu perusahaan mengetahui hukum ini. Karena celahnya ada di sini. Kita nggak mengajukan, jika seandainya kita tidak menangguhkan ini, permohonan ini tidak kita ajukan ke gubernur melalui Disnaker, maka jika ketahuan Disnaker ataupun ada pekerja yang melapor, maka direkturnya, atasannya mengambil keputusan untuk menggaji di bawah UMP dapat kita proses secara hukum dipidana 1 tahun sampai 4 tahun, denda 100 sampai 100. Namun jika ada ini, surat ini masuk di ACC oleh gubernur, maka perusahaan dapat membayar di bawah UMK atau UMP. Jika tidak, jika ditolak oleh gubernur, maka harus sesuai dengan UMK UMP. Data dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Berarti kalau pekerja mau melaporkan perusahaan ke bawah UMP, Ya. itu melaporkannya melapor ke Disnaker atau Pertama, kalau seumpamanya kita temui ada hal seperti ini, pertama kita lakukan upaya bipatri dulu sesuai dengan anjuran dari Undang-Undang Tenaga Kerja. Bipatri itu perundingan kita dengan perusahaan. Nah, bipatri tidak bisa, kita lakukan tripartit. Tripartit itu 3 pihak, pekerja, pengusaha, dan Disnakernya. Nah, di Disnaker kalau deadlock baru masuk ke PHI. Nah, di PHI inilah nanti dapat diputuskan apakah dia melanggar pasal 90 ini atau tidak. Tapi jika kita melampirkan bukti-bukti misal seperti gaji, perjanjian kerja, itu dapat pasti kemungkinan besar diproses. Namun kita juga harus beritahu dulu apakah perusahaan itu telah mengajukan penangguhan. Jika kita sudah melaporkan tapi ternyata di belakangnya perusahaan telah menangguhkan tanpa pengetahuan kita, prosesnya itu akan deadlock. Kita pasti akan kalah. Karena perusahaan tersebut memegang surat rekomendasi dari gubernur bahwasanya dapat ditangguhkan gaji di luar dari UMK UMP. sebenarnya buat penangguhan itu harus pengetahuan pekerja. Iya. Tapi kan biasanya perusahaan ini tidak memberitahu semuanya. Biasanya ada perusahaan, biasanya kalau pegawainya banyak kan susah untuk memberitahunya, ataupun memang informasinya nggak sampai seluruhnya. Seperti tadi saya sampaikan bahwasanya kalau dari 50 karyawan diwakilkan 5 itu saat berunding di saat di sini dengan serikat kerja, ataupun jika tidak ada serikat kerja dia berunding diwakilkan. Nah, nanti yang 5 ini memiliki peran untuk memberi informasi kepada pekerja-pekerja lain seterusnya. Oh, perusahaan kita sedang melakukan penangguhan upah minimum. Ya, jadi kalau ini di ACC kita laporkan itu nggak bisa kena perusahaan itu. Nah, kita harus tahu dulu apakah perusahaan tersebut telah melakukan penangguhan upah minimum atau belum. Ditanya dulu ke HRD-nya, ataupun memang ada serikat kerjanya di situ fungsinya untuk memediasi informasi-informasi yang masuk. Berarti yang kalau dilakukan penangguhan, sanksi-sanksi tadi nggak terlaku ya Pak? Contohnya misalkan atau laporan dari
itu masih kenakan denda ya. Kalau dilakukan penangguhan, ya ini nggak berlaku. Nggak berlaku karena ini akan gugur jika kita melakukan penangguhan. Di situ makanya tadi di awal saya katakan bahwasanya pemerintah hadir untuk mengintervensi, memberi keadilan ke pengusaha dan pekerja. Kalau yang nggak ada ini hanya pidana, berarti kan nggak adil. Perusahaan itu dipaksa benar untuk dia dapat dipidana dan harus membayar sesuai UMP. Tapi nggak semua pengusaha kita mampu. Nah, disinilah dimasukkan ini penangguhan upah ini minimum ini untuk menyeimbangkan itu. Ada jalan alternatif agar tidak dikenakan pidana pasal 90 ini. Melakukan penangguhan upah minimum. Singkatnya kita melaporkan ke gubernur melalui Disnaker bahwasanya kita ini nggak mampu, sehingga diperlukan bukti-bukti gaji, bukti-bukti keuntungan neracanya, laba ruginya 2 tahun terakhir dan rencana kedepannya 2 tahun ke depannya untuk pertimbangan oleh Disnaker dan juga gubernur. Bahwasanya oh ya benar di perusahaan ini benar-benar tidak mampu untuk membayar pendapatannya segini, membayar segini berarti dia minus. Itu untuk pertimbangan gubernur untuk dikeluarkan keputusan gubernur mengenai penangguhan upah minimum tersebut. Pak, berarti nanti kalau misalnya penangguhan itu dikeluarkan oleh gubernur berarti ada suratnya Pak? Ya, nanti suratnya kita dikasih. Nah suratnya itu bisa ditunjukkan ke ini, karyawan? Bisa ditunjukkan. Itu bisa, pernah juga minta. Walaupun kami udah ada legislasi khususnya bahwasanya ini perusahaan kita lagi melakukan penangguhan upah minimum. Nah, supaya ada keputusan kita boleh minta kopinya, salinannya bahwasanya oh ya benar. Berarti kita nggak bisa melakukan ini. Jika penangguhan itu ditolak, kita bisa bergerak di sini pemidanaan. Putusannya itu udah banyak, nggak main-main, bukan hanya denda, pidana penjara. Bahkan putusan ini, direkturnya dia nggak mengajukan banding, dia menerima dan perusahaan ini ingkrah dan dijatuhi hukuman 1 tahun dan membayar denda 100 juta. Jika tidak bisa membayar denda, akan digantikan penjara 6 bulan. Ini di kasus di Banyuwangi PT Maya Muncul yang bergerak dalam bidang sarden, ikan sarden. Jadi dia punya karyawan kurang lebih 661, ada kurang lebih 200 itu yang dibayarkan di bawah UMP. Majulah bersama serikat buruh, serikat kerja yang ada di provinsi tersebut atas laporan karyawan ini. Masuk di pajak sudah selesai, di pajak selesai, di pengadilan baru selesai dan dinyatakan oleh hakim secara ingkrah dia dipidana 1 tahun denda 100 juta. Maka ini sangat penting untuk mengetahui ini bagi HRD yang benar-benar tidak mampu. Tapi ini dikecualikan dengan UMK atau pengusaha menengah ke bawah. Seperti kita jual-jual di pinggir jalan gorengan, atau kita jual-jual es. Mungkin juga kita rekrut karyawan harus UMK. Penghasilan aja mungkin 1 juta 2 juta, kita harus bayar 5 juta nggak mungkin. Itu dikecualikan. Usaha-usaha kecil kayak itu nggak masuk dalam kategori. Minimalnya berapa Pak? Gimana? Kalau usaha menengah kecil ke bawah itu dia penghasilan per tahun itu 1 M. Itu baru dimasukkan ke Ya. UMP yang Itu maksudnya usaha menengah ke bawah itu kalau di OSS-nya itu minimal itu dia penghasilannya setahun 1 miliar. Kalau dia nggak sampai 1 miliar berarti dia masih di bawah UMP ini, pengusaha menengah ke bawah. Itu dia masih tidak mengikat ketentuan itu. Tidak mungkin pengusaha supaya kita baru buat kafe. Nah itu cuma penghasilan supaya 5 juta atau 10 juta kan ketahuan dari laporan pajaknya biasanya. Kali setahun aja baru 100 juta, 120 juta itu nggak dikenakan. Ada pengecualian, nggak semuanya. Kalau kita jual gorengan atau jual di pinggir jalan, tiba-tiba ada di snacker, gajinya berapa di bawah UMK pidana, nggak bisa. Ada juga ketentuannya. Oke, kita sampai jam 8 menit lagi. Jam 4 tugasnya besok kita UTS kita close book dan jangan lupa bawa almesnya. Kelas buka. Ya, close book. Kelas buka. Nanti. Nah, kesusahan materinya. Ada yang belum absen nggak? Belum. Ada ya?
Teman-teman semuanya, untuk presentasi upayakan minimal slide-nya 10 ya, karena kalau nggak salah kita ada hari libur di bulan depan, di hari Senin kalau nggak salah. Nah nanti juga kan terpotong, upayakan sehari untuk minggu depan satu kelompok, kita maksimalkan diskusi di situ. Bagi yang presentasi upayakan kuasai materinya, karena di situ nanti akan dinilai seperti apa kalian menguasai materinya. Kalau semester 6 udah kasih mas. Kalau semester 1-2 masih ada mode dering, masih bergetar, maju ke depan. Kalau sekarang mau udah mantap aja. Sama aja pak. Teman-temannya ini aja pak, kamu berubah. Cepat aja pak. Oke ya, yang minimal 10 volt lebih dan saat presentasi upayakan di print. Nggak perlu berwarna, yang penting disesuaikan. Nggak perlu dijilid untuk mengurangi kos kita. Oke.